Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dimanapun Anda berada, mari kita mulai ibadah Minggu biasa GKJ Pekalongan, tanggal 22 Agustus tahun 2021, dengan tema Kuat di Dalam Tuhan. Mari kita masuki saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 105, bait pertama. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang cepat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, hampari kau semua dimuat-muat. Ya Tuhan, tolonglah. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini 22 Agustus 2021, kita merayakan ibadah Minggu biasa dengan tema Kuat di Dalam Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana kita merasa kuat, ada saat-saat di mana kita juga merasa lemah. Nah, bagaimana dalam ibadah ini kita diajak untuk senantiasa memiliki kekuatan di dalam Tuhan, agar kita boleh menjalankan kehidupan dengan baik, dengan penuh pengharapan. Mari kembali kita memuliakan Tuhan melalui PKJ 105, baitnya yang ke-5, Gereja Bagai Bahtera. Pantai seberang
Kita masuk ke dalam doa pertobatan. Puja dan puji syukur kehadirat-Mu Bapa, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami, hari lepas hari hingga pagi hari ini. Kami boleh bersekutu untuk beribadah kehadirat-Mu. Bapa, begitu banyak berkat yang Engkau berikan pada kami. Tetapi ampunkanlah kami Bapa, karena kami masih juga tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, di dalam sikap dan ucapan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini, dan kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus doa kami panjatkan. Amin. Nyanyian pertobatan dari KJ 33 bait yang pertama. Saudara-saudara sekalian diundang bersama-sama berdiri. Tuhan Allah menerima pertobatan kita, dan hal itu dinyatakan melalui berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Beginilah kesaksiannya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jikalau kita mengaku dengan mulut kita dan menjalankan firman dalam tindakan kita, maka kita hidup di dalam keselamatan anugerah dari Tuhan Allah. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan melalui firman yang nanti akan kita terima bersama-sama. Kita siapkan hati kita melalui PKJ 15, bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam daruratku saat ini. Curahkanlah hadirat
bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati untuk menyambut sabda-Mu, firman yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman yang akan senantiasa menjadi penerang serta penuntun langkah kehidupan kami. Biarlah Allah memampukan kami tidak hanya mendengar, tidak hanya memahami, tetapi sungguh-sungguh berusaha melaksanakan sabda-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 56 sampai 69. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-69. Beginilah kesaksiannya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakan firman Allah dalam keseharian. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua tentu tahu buah yang bernama ceri, buah ceri, buah yang biasanya berwarna merah, sangat indah, yang biasa diletakkan di pucuk kue tart, termasuk misalnya kue ulang tahun gitu ya, buah ceri. Nah, ada kebiasaan
para petani buah ceri, mereka harus memilih buah-buah ceri yang matang, yang manis, yang baik, memisahkannya dari buah-buah ceri yang belum terlalu matang, apalagi yang rusak, termasuk yang busuk. Didapatinya buah-buah ceri yang paling baik. Ya sebenarnya kebiasaan ini berlaku juga untuk buah-buah apapun, memilih dan memilah mana yang baik, mana yang indah, mana yang paling oke, dan menyingkirkan yang lain. Dari kebiasaan ini, lalu muncul istilah cherry picking, memilih ceri, yang berlaku pertama-tama untuk menunjukkan orang yang suka memilih-milih berita, itu yang dipilih adalah berita-berita atau data-data yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, yang sesuai dengan seleranya saja. Jadi kalau berita ini bagus, dipilih, itu baik, dipilih, dan seterusnya. Kalau data-datanya itu atau berita-beritanya itu negatif, jelek, meresahkan, ya tidak usah dipilih, tidak usah di-share, tidak usah dibagikan. Ya barangkali di satu sisi hal ini baik, jadi kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, tetapi dalam saat-saat tertentu membuat manusia kadang-kadang menjadi bias informasi, karena ia tidak menyampaikan informasi dengan lengkap, yang dipilih hanyalah yang baik-baik saja. Padahal siapa tahu dengan memilih data yang mungkin kedengaran tidak menyenangkan, justru itu informasi yang penting misalnya. Lalu cherry picking ini istilahnya juga kemudian ditarik dalam kebiasaan orang bergereja, beragama, khususnya Kristen, termasuk dalam hal misalnya membaca Alkitab, memperlakukan ayat-ayat Alkitab seperti seorang petani buah ceri, melakukan cherry picking. Yang dipilih adalah ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang menyenangkan, yang kita setuju, yang baik-baik saja. Kalau ada ayat-ayat yang sulit misalnya, terus tidak usah dibaca, wong sulit dan kita nggak mudeng. Kalau ada ayat-ayat yang isinya itu mengkritik kita, wah itu nggak usah dibaca, meresahkan gitu ya. Lebih baik memilih ayat-ayat yang menghibur, yang menguatkan, yang indah-indah, nah itu lebih menenangkan. Nah ini berlaku baik untuk umat yang membaca setiap hari maupun termasuk juga para pengkhotbah. Dulu ada istilah cherry picking ini, ketika bacaan dalam ibadah itu tidak ditentukan, yaitu kemudian para pengkhotbah bisa terjatuh pada kebiasaan cherry picking, hanya memilih ayat-ayat yang menjadi favorit si pengkhotbah untuk dikhotbahkan, dan banyak ayat lain yang sebenarnya baik lalu kemudian terabaikan. Nah memang cherry picking ini kecenderungan yang tidak mudah dihindari, termasuk menurut saya dalam hal kehidupan beriman kita. Kalau kita beriman kepada Kristus, bukankah seringkali kita juga melakukan cherry picking? Yang kita pilih untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh adalah ajaran-ajaran yang ringan, yang gampang, yang menyenangkan, dan yang menghibur. Kalau Gusti Yesus mengajarkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, engkau harus menderita misalnya, engkau harus memikul salib, engkau harus bersaksi dalam namaku, engkau harus mengabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia, engkau harus berkorban, engkau harus mengampuni musuhmu, engkau harus memberikan kepedulian kepada orang-orang lain. Nah itu kan perintah-perintah dan ajaran-ajaran yang sulit, lagi pula berat untuk dijalani. Lalu ya udah nggak usah dipilih sing angel-angel, sing dipilih sing gampang-gampang wae, yang menghibur saja. Karena tidak semua orang siap dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, bacaan kita, saudara-saudara, memperlihatkan ada dua kelompok tersebut. Ada orang yang masih lemah,
secara iman, ada orang-orang yang sudah kuat secara iman. Hal itu misalnya nampak dalam ayat yang menarik, ayat yang ke-60. Kita cermati ayat yang ke-60 yang ditulis oleh Yohanes 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Perkataan ini keras, kata mereka. Selain 12 murid, tentu saja ada banyak sekali murid Yesus yang lain yang jumlahnya banyak. Mereka mengatakan, ajaran Yesus ini keras, kita nggak bisa sanggup mendengarkan atau menerimanya. Yang dimaksud oleh mereka adalah pengajaran tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Ajaran ini sangat panjang, di ayat yang ke-6 dan seterusnya, bisa kita baca sendiri, tetapi intinya adalah Yesus menyatakan dirinya adalah roti hidup, dan semua orang harus percaya kepada Yesus. Nampaknya pengajaran ini membuat banyak orang tidak nyaman. Pertama, karena mungkin tidak mudah dipahami. Kedua, karena ini bertentangan dengan tradisi Yahudi misalnya. Karena bagi mereka Yesus itu bukan siapa-siapa atau guru aja lah. Kok seolah-olah menyamakan dirinya dengan Allah. Aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Akulah roti hidup. Kalau mereka derek Gusti Yesus, apa kata keluarganya, apa kata teman-temannya? Dianggap mereka sesat misalnya. Nah, itulah mengapa di ayat yang ke-60 mereka berkata, perkataan ini keras. Menawi wonten ing pertalan basa Jawi, bareng krungu kang mangkono mau akeh padha ngucap mangkene. Tetembungan iki keras temenan. Kang betah ngrungokake bae sapa gitu ya. Jadi keras. Lalu ayat 66 menunjukkan bahwa banyak murid Yesus yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bayangkan, karena perkataan Yesus itu keras, lalu banyak orang yang memilih mundur, tidak jadi derek Gusti Yesus karena pengajarannya yang terlalu keras. Namun, perhatikan ayat yang ke-68. Ketika Yesus bertanya kepada para murid yang 12 itu, apakah kamu nggak pergi juga seperti orang-orang lain itu? Simon Petrus menjawab Gusti Yesus dengan kalimat menarik. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau tadi ayat 60, banyak orang mengatakan, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Perkataan ini keras, sedangkan Simon Petrus mewakili para murid mengatakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bagi Simon Petrus dan kawan-kawan, perkataan Yesus mungkin keras, mungkin aneh, mungkin tidak selalu mudah dipahami, tapi itulah perkataan dan pengajaran yang mencerminkan hidup yang kekal. Pengajaran yang sejati, yang memang harus mereka ikuti dan mereka patuhi. Gusti ingkang kawula purugi sinten, pangandika panjenengan menika pangandikaning gesang langgeng, kata Simon Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang terkasih, kita semua saat ini adalah para murid Yesus, para pengikut Kristus. Masihkah ada orang yang cherry picking, memilih pengajaran Yesus sing dipilih sing penak-penak wae, sing menghibur-menghibur wae? Kalau Gusti Yesus memulang perkawis-perkawis ingkang awrat, nggih pun boten sah diugemi, wong angel kok. Wong abot leng lakoni. Barangkali banyak orang yang masih lemah iman yang ditunjukkan dengan sikap cherry picking semacam itu, pilih-pilih. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, mestinya perkataan yang ringan, perkataan yang keras, perkataan yang menghibur, termasuk perintah-perintah yang mungkin sulit untuk kita lakukan, ya mestinya
semua kita terima sebagai keutuhan umat Allah. Dengan berupaya melakukan segala pengajaran dari Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang justru kuat di dalam Tuhan, kuat dalam hal beriman. Kalau kepada kita hanya disodorkan hal-hal yang manis, yang indah, yang baik, yang menyenangkan saja, barangkali oke, tetapi tidak akan cukup mendewasakan dan membuat kita menjadi kuat. Justru seringkali dengan berbagai macam pergumulan, kesulitan, dan perjuangan, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa dan kuat. Maka mari semakin bersungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Tentu tidak mudah, tetapi selalu ada kekuatan dari Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Kristus seutuhnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak menghayati firman Tuhan yang telah kita terima. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengingat kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat kita. Saya hantar. Ya Allah, sebagai para pengikut-Mu kami menyadari bahwa terkadang ada pengajaran-pengajaran dari Tuhan yang sudah kami laksanakan dengan baik. Namun kami juga menyadari bahwa terkadang ada firman-firman yang belum berhasil kami nyatakan dalam kehidupan kami karena terlalu sulit, terlalu berat, atau mungkin terlalu keras. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak pernah berhenti berusaha mewujudkan pengajaran-Mu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kami. Di tengah kelemahan kami dan juga kesulitan kami meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan, maupun di dalam pergumulan dan keprihatinan, iman kami justru semakin didewasakan. Dan kami teringat pula Tuhan, ada berbagai macam keprihatinan yang saat ini sedang dialami oleh kami maupun oleh sesama kami. Tolonglah dan berkatilah mereka yang sedang bergumul karena sakit, dimanapun mereka dirawat. Kami yakin berkat kekuatan dan pemulihan akan datang dari Tuhan. Dan biarlah pengalaman sakit itu menjadi pengalaman yang semakin menguatkan dan mendewasakan iman mereka. Kami teringat orang tua kami yang sudah ati yuswa dengan berbagai macam pergumulan dan keprihatinan. Kuatkanlah dan bimbinglah mereka dalam menjalani kehidupan. Biarlah mereka Tuhan berikan kemampuan menjaga kesehatan, menjaga hati dan pikiran, menjadi orang tua yang baik bagi anak cucu, sehingga dalam setiap aktivitas, setiap harinya Allah yang menyertai. Kami
Teringat kehidupan kami di tengah keluarga, ya Allah. Kami sebagai para orang tua memohon kebijaksanaan dari Engkau, agar kami boleh mengasuh anak cucu kami dengan sebaik-baiknya, dan kami pun menyerahkan anak cucu kami dalam setiap tumbuh kembang, dalam setiap aktivitas, suka duka yang mereka alami. Kami yakin berkat dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari mereka. Ya Allah, kami teringat persekutuan kami sebagai gereja. Biarlah gereja kami yang bagai bahtera ini terus berlayar, meskipun harus menempuh prahara, ombak yang menerjang. Kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan persekutuan kami. Allah bahkan akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan. Termasuk di saat gereja kami ini harus menempuh badai selama pandemi COVID-19 ini. Biarlah pengharapan senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami teringat pula kehidupan kami di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara, di saat kami bekerja, di saat kami beraktivitas, dan juga bersahabat dengan sesama kami. Terlebih di saat kami menghayati bulan kebangsaan di bulan Agustus ini. Terima kasih untuk 76 tahun di mana kami merayakan kemerdekaan Indonesia. Biarlah di bulan ini kami semakin menghayati cinta dan bakti kami kepada negeri Indonesia yang Tuhan ciptakan dengan begitu indah, dan mampukan kami Tuhan untuk menjaga dan merawat kebersamaan, kedamaian di Indonesia ini. Kami menyerahkan pula pemerintah, pejabat di pusat maupun di daerah yang terus bekerja dengan baik untuk bisa mewujudkan masyarakat yang tentram. Kami juga mensyukuri jikalau pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, dan biarlah Allah terus mengingatkan kami agar tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini akan berangsur-angsur mereda semakin baik lagi. Ya Tuhan, tentu kami juga mengingat setiap pergumulan yang kami alami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami senantiasa pasrah, berserah kepada Allah. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan kepada kami, pengajaran kepada kami, agar kami hidup semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaturkan persembahan. Dasar firman bagi kita dalam mengaturkan persembahan terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan kidung dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Jemaat kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan ini di dalam doa syukur. Saya antarkan.
Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat-berkat dan anugerah yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Bapa, perkenankan kami pada saat ini mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami yang terambil dari sebagian berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya melalui persembahan ini, nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan di gereja-Mu GKJ Pekalongan ini. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan kami ini, Bapa. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkannya. Demikianlah seru doa kami, Tuhan. Doa yang terselip dan hal yang tidak berkenan di dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon pengampunan. Karena semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Allahnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan memohon kekuatan yang dari Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan menguatkan saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.